Hai teman-teman, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga teman-teman semua kapan saja mendengarkan atau menonton video ini dalam keadaan sehat-sehat saja. Hai Aquarius, kali ini saya reading bacaan Vedic Astrology untuk Aquarius Moon pada tahun 2024. Saya sarankan teman-teman juga menonton bacaan zodiak ascendant atau zodiak sun teman-teman, agar teman-teman lebih banyak mendapatkan informasi dan mana nantinya yang lebih resonate, teman-teman bisa jadikan bacaan itu untuk rules teman-teman di tahun 2024. Menurut analisis saya, tahun 2024 akan lebih mudah untuk dijalani daripada tahun-tahun sebelumnya. Kalau teman-teman terus update video-video yang saya share, di tahun 2023 adalah tahun yang memang penuh dengan planet retrograde, khususnya Mars, yang retrograde sampai 3 bulan lamanya di Gemini. Dan situasi planet retrograde membuat kita mengalami keterlambatan atau stagnasi atau pemutusan hubungan atau hal-hal yang perlu direvisi. Semuanya seakan melambat untuk kita mencapai tujuan-tujuan. Di akhir tahun 2023 mulai terlihat nih langkah-langkah yang ingin kita lakukan dan sudah mulai terlihat jalan terang untuk kita mencapai tujuan-tujuan atau bahkan banyaknya inspirasi-inspirasi yang datang di dalam pikiran kita, kemudian banyaknya kesempatan-kesempatan yang ada di hadapan kita. Khususnya untuk Aquarius, mungkin di tahun 2023 sebagian Aquarius mengalami polemik di hubungan sosial, pertemanan, atau bahkan percintaan, atau juga pendidikan. Rencana-rencana masa depan yang sepertinya banyak penundaan, keinginan-keinginan untuk jangka panjang juga mengalami kebuntuan, dan macam-macam lah ya yang sudah dihadapi. Nah, untuk tahun 2024, Mars, salah satu planet malefik, hanya retrograde satu kali di tanggal 7 Desember 2024, retrograde Mars di Cancer, yaitu di house ke-6 Aquarius. Untuk Neptunus, planet baik hati dan kebijaksanaan, tidak ada transit di tahun 2024, tetapi akan retrograde di tanggal 2 Juli 2024 di Pisces, tetap berada di house kedua Aquarius. Neptunus berada di house kedua Aquarius ini sebagai spirit guide bagi Aquarius yang akan memberikan Aquarius nasihat-nasihat baik, kebijaksanaan dan pertimbangan-pertimbangan untuk menjaga area keuangan dan juga aset serta sumber-sumber pendapatan Aquarius selama tahun 2024. Untuk Saturnus, salah satu planet malefik, posisinya berada di house pertama Aquarius sendiri. Tahun 2024 tidak ada transit tetapi akan retrograde masih di Aquarius juga di tanggal 29 Juni sampai 15 November 2024. Untuk Venus selama tahun 2024 tidak ada retrograde. Dan uniknya di tahun 2024, Venus berjalan beriringan, transit beriringan maksudnya, bersamaan dengan Merkurius. Ketika Merkurius retrograde, Venus nungguin Merkurius sampai selesai retrograde-nya, kemudian berjalan bergantian. Transit bergantian maksudnya. Jadi selama 2024, Venus dan Merkurius ini seperti soulmate yang jalan beriringan. Jupiter akan transit dari Aries ke Taurus tanggal 1 Mei tahun 2024 dari house ketiga Aquarius ke house keempat Aquarius. Kemudian akan retrograde di Taurus, retrograde di house keempat Aquarius tanggal 9 Oktober sampai 4 Februari 2025. Jupiter akan transit dari Aries ke Taurus tanggal 1 Mei tahun 2024 dari house ketiga Aquarius ke house keempat Aquarius. Kemudian akan retrograde di Taurus, retrograde di house keempat Aquarius tanggal 9 Oktober sampai 4 Februari 2025. Kemudian Uranus. Nah, Uranus inilah yang akan berpengaruh banget secara global nantinya, yang juga akan mempengaruhi secara personal kita masing-masing, termasuk juga Aquarius. Uranus akan transit dari Aries ke Taurus di tanggal 1 Juni 2024, dari house ketiga Aquarius ke house keempat Aquarius. Namun di tanggal 13 Desember 2024, Uranus balik lagi ke Aries, retrograde ke Aries, yang tadinya
Uranus sudah berada di house keempat Aquarius, balik lagi ke house ketiga Aquarius. Ada yang perlu ditinjau, ada yang perlu dikaji ulang nih oleh Uranus ya, di house ketiga Aquarius. Untuk Pluto tidak ada transit di tahun 2024. Pluto masih tetap betah di house ke-12 Aquarius. Ini menggambarkan selama Pluto berada di house ke-12 Aquarius, Aquarius harus benar-benar serius dalam menangani hal-hal yang terkait dengan hutang piutang, kampung halaman, baik itu hutang budi atau hutang uang barangkali, atau hutang karma. Disarankan Aquarius untuk tidak menambah hutang piutang. Mungkin ada sebagian Aquarius ya, tidak semuanya, yang meminjam uang melalui pinjaman online atau pinjol ya. Sangat-sangat tidak disarankan untuk berniat melarikan diri atau bahkan memanipulasi. Karena oposit dari house ke-12 ini adalah house ke-6. Ini akan menjadi hambatan Aquarius untuk menata ketentraman batin dan kenyamanan hidup. Mungkin bisa bersembunyi atau melarikan diri, tetapi batin tidak akan pernah mendapatkan kenyamanan karena oposit dari house ke-12 ini adalah house ke-6 yang mengatur area kenyamanan batin dan ketentraman batin, juga terpengaruh ke ketenangan hidup. Selama Aquarius masih menjalankan kehidupan berhutang, kemudian tidak membayar, pura-pura lupa, maka Aquarius hidupnya tidak bisa tenang, kemudian tidak bisa berkembang, dan selalu ada aja hambatan untuk menuju kesuksesan atau pencapaian, dan tentu saja kehidupan, kemudian suasana batin tidak mendapatkan ketenangan dan tidak mendapatkan kenyamanan. Akan ada aja hal-hal yang mengganggu baik itu secara nyata ataupun secara tidak nyata. Tunaikan segala kewajiban, bayar apa yang harus dibayar, tuntaskan segala hal yang memang harus dituntaskan. Oke, Aquarius di tahun 2024 dimulai dengan Sun, Mars, dan Full Moon yang start di house ke-12 Aquarius. Ini adalah gambaran seperti apa yang saya sampaikan barusan. Awal tahun 2024 Aquarius akan memulai untuk menuntaskan, membayar apa yang harus dibayar, menuntaskan kewajiban, dan menyelesaikan hal-hal yang perlu diselesaikan. Mars yang berada di house ke-12 akan memberikan Aquarius keberanian, kepercayaan diri, kekuatan, dan kemampuan untuk menuntaskan apa yang harus dituntaskan. Hanya Aquarius perlu memperbesar niat dan keinginan, maka Mars akan memberikan Aquarius dukungan energi, action, tindakan, dan keberhasilan untuk menuntaskan hal-hal yang memang perlu untuk dituntaskan. Kemudian Merkurius dan Venus conjunction di house ke-11 Aquarius sejak bulan Desember 2023 sampai di bulan Januari. Sebagian Aquarius ada yang melakukan perjalanan domestik atau internasional. Sebagian lagi ada Aquarius yang mendapatkan bonus, reward, atau keuntungan dari bisnis, usaha, atau mendapatkan hadiah dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ataupun sayang kepada Aquarius. Ada juga sebagian Aquarius yang reuni, bertemu dengan teman-teman masa muda atau teman-teman dari masa lalu yang udah lama banget gak ketemu, atau bertemu dengan teman-teman baru. Sebagian Aquarius ada juga yang melangsungkan pernikahan nih di sekitar bulan Desember 2023 ataupun di Januari 2024. Saturnus selama tahun 2024 masih tetap menjaga ascendant atau house pertama Aquarius. Ini membuat Aquarius harus atau lebih disiplin selama tahun 2024. Ingin tetap memegang tongkat kepemimpinan, tidak ingin diatur-atur, maunya ngatur, tidak ingin diperintah, maunya memerintah. Karena energi Saturnus ini adalah energi pemimpin, maka sikap Aquarius selama tahun 2024 sangat mencerminkan identitas seorang pemimpin. Dan ini berpengaruh ke house ke-7, di mana house ke-7 ini adalah hubungan pernikahan, berpasangan, partnership, kemitraan, atau relationship. Nah, di house ke-7 Aquarius pada bulan Agustus terjadi Merkuri retrograde yang kedua. Ini menggambarkan situasi Aquarius pada bulan Agustus ketika Merkuri retrograde yang kedua ini, kemungkinan ada miskomunikasi dengan seorang pemimpin. Jika memang Aquarius
bekerja ada kaitannya dengan pemimpin. Tapi kalau ada keterkaitan dengan usaha, bisnis, mungkin akan ada peraturan-peraturan yang butuh untuk dikaji ulang Aquarius. Butuh untuk dikorelasikan dengan usaha ataupun bisnis Aquarius. Sesuai nggak peraturan pemerintah ini dengan bisnis ataupun usaha Aquarius? Untuk sebagian Aquarius yang mungkin akan merencanakan pernikahan pada periode Merkuri retrograde kedua ini, maka dibutuhkan peran, kewajiban atau tanggung jawab dari figur Bapak di dalam kehidupan Aquarius. Mungkin ada hal-hal yang dituntut dari figur Bapak yang harus dituruti oleh Aquarius. Nah, figur Bapak ini bisa saja bapaknya Aquarius sendiri atau Bapak dari calon pasangan Aquarius. Sedang Merkuri retrograde yang pertama berada di house ketiga Aquarius di bulan April. Ini ada kaitannya dengan Jupiter yang akan transit di house keempat Aquarius. Merkuri retrograde yang pertama ini akan membuat Aquarius mengalami miskomunikasi. Bagi sebagian Aquarius yang sedang dalam masa pendidikan, mungkin ada keterlambatan untuk penyelesaian tugas-tugas pendidikan. Mungkin bisa terjadi masalah dalam perjalanan, baik itu perjalanan internasional ataupun perjalanan domestik. Bisa saja ini masalah tiket atau paspor, atau masalah keterlambatan, kehilangan koper, dan lain-lain sebagainya. Masalah-masalah yang sering muncul di dalam perjalanan. Untuk di dunia pendidikan, ini adalah periodenya Aquarius harus merevisi ulang tugas-tugas pendidikan Aquarius, atau juga mengumpulkan dokumen-dokumen, menyelesaikan semua persyaratan-persyaratan yang mungkin pada periode ini Aquarius sedang mengajukan proposal lamaran kerja atau proposal visa, atau dokumen-dokumen kelulusan, dokumen-dokumen untuk pelantikan, atau dokumen untuk strata jabatan misalnya. Dokumen-dokumen itu akan diproses dan di bulan November ketika Merkuri retrograde yang ketiga di house ke-10 Aquarius, bagi teman-teman yang ada kaitannya dengan profesi, pekerjaan, usaha, ataupun bisnis, maka ini periodenya untuk mempersiapkan menuju pelantikan, wisuda, atau pengangkatan, dan lain sebagainya. Kemudian Jupiter yang selama 2023 berada di house ketiga Aquarius akan masuk ke house keempat Aquarius selama tahun 2024 sejak bulan Mei 2024. Jupiter berada di house keempat membentuk Raj Yoga ketika Moon masuk di house keempat Aquarius. Jupiter berada di house keempat ini akan membawa banyaknya kelimpahan, rezeki-rezeki yang terus mengalir dalam kehidupan Aquarius. Sebagian Aquarius mungkin akan bisa untuk membeli rumah baru atau pindah ke rumah baru, ke tempat yang lebih baik tentunya. Adanya Rahu dan Neptunus di house kedua beroposit ke house ke-8 ini memungkinkan juga untuk sebagian Aquarius merenovasi tempat tinggal menjadi lebih nyaman, lebih baik, lebih indah. Dan bagi sebagian Aquarius mungkin terpengaruh dengan Merkuri retrograde yang ketiga di bulan November, ada sebagian Aquarius yang akan pindah ke tempat kerja. Jadi kemungkinan ada sebagian Aquarius ini mutasi ya ke tempat yang lain dan harus pindah tempat tinggal kan ya di dekat tempat kerja yang baru. Jupiter yang berada di house keempat ini juga akan menjamin, bukan saya yang menjamin, tapi Jupiter yang menjamin ya. Untuk Aquarius setiap bulan mendapatkan penghasilan, meskipun tidak rutin setiap tanggalnya, tapi setiap bulannya. Mungkin ada 2 kali setiap moon masuk ke house keempat ketika full moon atau new moon, membentuk Raj Yoga, dan disitulah akan ada uang yang masuk ke dalam rekening Aquarius atau langsung kepada Aquarius. Jadi untuk sebagian Aquarius yang saat ini masih bingung untuk mencari kerja, jangan khawatir ya. Nanti setelah bulan Mei 2024 ketika Jupiter masuk ke house keempat, kamu akan mendapatkan pekerjaan ya Aquarius, dan akan ada pendapatan rutin untuk kebutuhan hidup dan tempat tinggal. Yang mungkin energinya tidak dirasakan di bulan Mei, tapi di awal tahun sudah mulai kerasa nih. Mungkin ada Aquarius yang sudah membuat planning ya untuk mengajukan proposal lamaran kerja, untuk pelantikan, untuk strata jabatan misalnya, atau untuk memulai usaha, memulai bisnis. Tapi ini sepertinya memang di tempat yang berbeda. Jadi arahnya ada pergerakan, ada perpindahan. Namun Aquarius, kemungkinan perpindahan atau masalah di dalam lingkup tempat tinggal, rumah tangga, hubungan dengan figur ibu atau dengan keluarga,
Ini ada kaitannya dengan Uranus yang akan transit ke house keempat Aquarius. Situasinya hampir mirip dengan yang Capricorn jalani selama 5 tahun belakangan. Uranus seperti merenovasi ulang, menata ulang area kenyamanan dan tempat tinggal Capricorn. Ada hubungan yang perlu diperbaiki dengan figur ibu, dengan rumah tangga atau tempat tinggal. Nah, kali ini dirasakan oleh Aquarius karena posisinya kan berpindah, ya. Jadi Aquarius perlu untuk meminta saran atau meninjau kehidupan Capricorn selama 5 tahun belakangan ini. Bagaimana cara Capricorn menyelesaikan dan bagaimana cara Capricorn keluar dari situasi Uranus yang mengobrak-abrik house keempat Capricorn. Namun situasi ini hanya sementara ya Aquarius, karena di tanggal 13 Desember Uranus akan balik lagi ke house ketiga Aquarius. Artinya ada yang perlu ditinjau ulang dari area komunikasi, hubungan kakak beradik, dan mungkin harus melakukan perjalanan lagi untuk memperbaiki koneksi. Nah, jadi situasi ini gambarannya karena Uranus ini tidak lama berada di house keempat Aquarius. Kalau pada periode bulan Juni, Aquarius memutuskan untuk pindah secara keseluruhan ya, misalnya totalitas pindah gitu, meninggalkan rumah yang lama ke rumah yang baru. Sebaiknya tidak meyakini kalau Aquarius ini akan pindah selamanya ke tempat yang baru, tetapi ini seperti perpindahan sementara. Jadi tidak disarankan untuk membeli properti, tetapi lebih disarankan untuk sewa. Kalau Aquarius misalnya pengen bisnis di suatu kota atau usaha atau memang ada keinginan untuk pindah ke kota yang baru dan membeli apartemen misalnya, maka tidak disarankan untuk membeli, lebih baik sewa saja dulu. Karena di bulan Juni sampai Desember ini periodenya hanya 6 bulan. Yang bisa saja ketika Uranus nanti balik ke house ketiga Aquarius, ternyata Aquarius harus balik lagi nih, ya. Kalau sudah pindah secara total, kemudian membeli apartemen atau membeli properti, kayaknya akan terjadi kerugian, ya, Aquarius. Begitu gambarannya kira-kira. Dan ini juga seiringan dengan Saturnus yang retrograde di Aquarius di tanggal 29 Juni sampai 15 November. Sama kan periodenya dengan Uranus yang transit kemudian retrograde. Jadi ketika Aquarius meyakini ingin pindah ke kota yang baru atau ke tempat yang baru, keyakinannya sangat kuat. Tetapi karena periode Saturnus retrograde, ternyata Aquarius tidak melihat kemampuannya secara maksimal. Ini bisa saja ada keributan dengan keluarga atau keributan dengan tetangga atau ada situasi yang tidak kondusif di tempat tinggal Aquarius. Kemudian Aquarius memutuskan untuk pindah. Nah, jadi pindahnya kalau bisa tidak permanen gitu ya, tapi menjauh sejenak saja atau menyewa tempat sebentar saja, periode setengah tahun saja gitu, untuk melihat peluang-peluang apa yang bisa dicapai, proyek-proyeknya atau gambaran-gambarannya. Kemudian balik lagi ke tempat tinggal sebelumnya. Nah, ini juga ada kaitan dengan komunikasi ya. Jangan memutuskan hal-hal yang memang sebenarnya masih bisa berlanjut. Misalnya komunikasi Aquarius dengan teman atau dengan sahabat atau dengan guru atau dengan ya orang-orang yang bisa menjadi networking Aquarius. Karena ketika Uranus transit, kesannya Aquarius tidak membutuhkan mereka lagi gitu. Tapi ketika Uranus balik lagi ke house ketiga, ternyata Aquarius membutuhkan mereka lagi, bahkan lebih membutuhkan. Jadi kalau pemutusan komunikasinya dengan cara tidak baik, nantinya akan menjadi sungkan sendiri Aquarius untuk memulai komunikasi yang baru, bukan? Nah, jadi perlu digarisbawahi hal-hal yang saya sebutkan ini ya, Aquarius. Semoga bisa memahami. Kemudian di akhir tahun 2024 di bulan Desember, Mars retrograde in Cancer di house ke-6 Aquarius. Coba teman-teman perhatikan posisinya. Di awal tahun 2024 Mars berada di house ke-12 ya, startnya dari house ke-12. Kemudian di bulan Desember Mars berada di house ke-6. Ini adalah opposite. Artinya di bulan Desember 2023 ada hal-hal yang perlu dituntaskan. Kalau tadinya di bulan Januari atau Februari 2024 ada yang belum selesai dituntaskan, baik itu karma, hutang, atau kewajiban-kewajiban, maka di bulan Desember ini adalah penuntasannya.
Kalau Aquarius tidak berani atau tidak yakin dengan diri sendiri yang tadinya nggak punya kekuatan mental, maka Mars yang berada di house ke-6 ini akan memberikan Aquarius keyakinan, kepercayaan diri, dan kekuatan mental untuk menghadapi atau menyelesaikan situasi-situasi yang memang perlu untuk diselesaikan. Tetapi juga ini ada kaitannya dengan kesehatan Aquarius ya. Mungkin Aquarius harus berhati-hati atau menjaga tekanan darah dan juga jantung. Sebagian Aquarius jika terpengaruh malefic mengeldus Mars yang berada di house ke-6 ini, tidak semuanya ya, sebagian saja kemungkinan harus masuk ke ruang bedah atau harus membayar biaya rumah sakit. Rahu yang berada di house kedua Aquarius ini akan membuat Aquarius berambisi, terobsesi banget, antusias banget untuk mendapatkan uang yang banyak. Tetapi semakin antusias, maka semakin banyak pengeluaran Aquarius untuk membiayai hal-hal yang rusak atau hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, Neptunus adalah spirit guide Aquarius yang berada di house kedua. Jadi akan ada bisikan-bisikan ke dalam batin. Sebenarnya itu adalah kebijaksanaan sendiri ya, yang akan membuat Aquarius mempertimbangkan, pantas nggak ngeluarin uang untuk hal-hal yang dipandang Aquarius perlu untuk diperbaiki atau untuk dibeli. Mempertimbangkan segala sesuatunya, pengeluaran uang, pembelian, dan lain-lain yang terkait dengan uang dan aset. Kemudian untuk gerhana, saya tidak buat tandanya pada chart ini ya teman-teman. Gerhana pertama di tanggal 25 Maret, gerhana bulan penumbra di Libra, di house ke-9 Aquarius. Ditutup dengan gerhana matahari total di Aries, di house ke-3 Aquarius, di tanggal 8 April. House ke-9 dan house ke-3, area yang tadi saya sampaikan, yang tadi saya bacakan kepada teman-teman yang terkait dengan komunikasi, perjalanan, negosiasi, networking, ya, dan juga negosiasi. Di bulan April akan ada negosiasi yang selesai, akan ada komunikasi yang mencapai titik penyelesaian, akan ada pendidikan juga yang terselesaikan untuk sebagian Aquarius yang menempuh pendidikan. Dan sebagian Aquarius akan mendapatkan prestasi yang baik di bidang pendidikan, akan mendapatkan hadiah atau ucapan selamat pada 8 April 2024. Kemudian gerhana selanjutnya di tanggal 18 Desember 2024, gerhana bulan parsial di Pisces, di house kedua Aquarius, di area keuangan, aset, dan sumber pendapatan. Ditutup dengan gerhana matahari cincin di Virgo, di house ke-8 Aquarius, di tanggal 2 Oktober 2024. Maka di bulan Oktober akan ada penyelesaian dan penuntasan terkait dengan pembiayaan-pembiayaan. Tetapi di gerhana matahari ini juga Aquarius akan bisa melihat dengan jelas dan terang berapa proporsi biaya yang sudah dikeluarkan dan mungkin biaya yang harus dikeluarkan ke depan. Jadi Aquarius seperti bisa melihat berapa uang tabungan atau biaya yang harus dikeluarkan. Ini juga mungkin ada kaitannya dengan biaya rumah sakit, biaya perbaikan renovasi atau tempat tinggal ya, atau biaya asuransi yang akan didapatkan oleh Aquarius. Oke Aquarius, saya pikir tahun 2024 ini lebih baik daripada tahun 2023 ya, di mana Aquarius di tahun 2024 ini mendapatkan banyak kekuatan mental khususnya untuk menuntaskan kewajiban, menyelesaikan hutang piutang, dan juga mendapatkan hak-hak dari Aquarius. Hak untuk mendapatkan reward, pujian, keuntungan, bahkan juga hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman. 2024 saatnya tancap gas Aquarius, tetapi perhatikan juga kesehatan. Karena Ketu yang berada di house ke-8 ini mengisyaratkan Aquarius harus sering-sering ngerem ya, gaya hidup. Jadi harus tetap menempuh gaya hidup jalan spiritualitas, banyak berpuasa atau makan makanan yang lebih banyak manfaatnya untuk tubuh. Oke Aquarius, semoga dilimpahkan dengan kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang tiada putus di tahun 2024. Sehat selalu dan berbahagia selalu. Selamat tahun baru 2024 dan selamat menjalani 2024 dengan lancar. Tancap gas ya Aquarius. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, share. Untuk teman-teman yang ingin dibacakan bacaan Vedic secara personal, hubungi saya melalui Instagram Kristal Tarot Indonesia, atau ada nomor WhatsApp saya di Instagram ataupun di channel YouTube
New Crystal Tarot Reader. Ada juga bacaan kartu tarot di channel New Crystal Tarot Reader. Teman-teman mampir ke channel itu ya. Thank you for watching. Bye-bye.